Ibu Amel masih perlu ditingkatkan hal apa? Silakan teman-teman. Tadi untuk pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak, saya sudah melakukan sesuai dengan rencana pembelajaran Ibu. Anak-anak yang sudah aktif Ibu, walaupun sebagian anak-anak yang tidak full berangkat semua Ibu. Dan itu kurang saya mungkin saya belum bisa seluruhnya untuk bisa mengajarkan pembelajaran saya secara utuh Ibu. Masih banyak kekurangannya, terus belum bisa full sesuai waktu yang ada di rencana pembelajaran saya. Baik. Rencana pembelajaran Bu Meli coba diperhatikan lagi di kegiatan inti. Yang kekurangannya itu apa saja coba ya. Silakan Ibu, ini di kegiatan intinya. Monggo, tadi ada hal yang terlewat atau tidak? Untuk kegiatan ini yang pertama saya sudah menyampaikan model Ibu. Ya. Yang kedua peserta didik diajak untuk mengamati gambar lambang Garuda. Saya sudah tadi Ibu. Iya betul. Untuk peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang gambar tersebut. Sebagian ada Ibu dan sebagian juga ada yang enggak. Ini guru memberikan pertanyaan yang sifatnya memancing itu kepada peserta didik terkait gambar yang diamati. Yang pertama ada gambar apa saja yang terdapat dalam lambang Garuda. Sebagian saya sudah Ibu. Iya. Untuk peserta didik mendengarkan lagu, saya sudah sampaikan itu gambar Pancasila. Peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tadi sudah bersama-sama menyanyikan itu. Peserta didik bisa mampu bertanya jawab tentang isi lagu Garuda Pancasila itu. Peserta didik sambil berdiri dan bersama-sama menyebutkan isi dari pada Pancasila. Untuk bagian ini saya sudah punya. Dan waktunya masih banyak. Ya. Nah, tadi apa yang membuat Bu Meli itu belum sempat menyelesaikan semuanya itu apa yang membuat? Tadi sudah ya dari pikir itu sudah pasti saya bisa menyampaikan sesuai rencana pembelajaran. Tapi saya kadang lupa Ibu. Ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah terbiasa ketika anak ini pembelajarannya nanti tidak akan grogi sehingga tertata tidak ada yang terlewat. Berarti pada intinya pembelajaran yang tadi dengan lakukan anak-anak sudah memahami sesuai tujuan pembelajarannya sudah sampaikan belum? Sudah Ibu, saya sudah. Walaupun sebagian ada juga anak yang kayaknya tidak ini loh Ibu, tidak tahu. Sebagian belum paham antara Garuda Pancasila dan simbolnya. Nah, padahal tujuan utamanya itu loh. Nah, dari beberapa pertanyaan tadi 9 pertanyaan, ada berapa anak yang menjawab salah? 2 anak Ibu. Kurang lebih 2 sampai 3 anak. 4 anak. Nah, silakan nanti dicermati lagi. Nah, ketika salah, Bu Guru, ketika ada anak yang menjawab salah, Bu Guru boleh tidak mengulang lagi pertanyaan untuk yang lain biar memastikan bahwa anak ini sebetulnya sudah tahu apa tadi karena grogi. Gitu. Tadi saya kurang Ibu. Ya. Sebenarnya memancing anak untuk bisa menjawab secara benar Ibu. Berarti pas anak menjawab salah bisa mengulang lagi. Oh coba sekarang kalau gambar ini, kalau sila pertama tadi lupa mungkin gitu loh. Nah itu bisa
memastikan. Jadi ibu bapak guru ketika di proses pembelajaran ini yang namanya asesmen formatif. Asesmen formatif itu ibu bapak harus bisa mengetahui, mendapatkan feedback anak-anak itu sudah paham apa belum. Kalau belum, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kalau tadi ternyata ini belum, ada beberapa anak yang belum, cari lagi dengan cara apa gitu. Makanya tadi ketika ada waktu saya, ayo Mbak Meli cari gunting, cari apa. Ternyata anak-anak dengan seperti itu aktivitasnya lebih senang. Yang tadinya si Sopo Mbak Uni, nah Uni saya mau lagi, si Ayu lagi geleng-geleng gitu. Coba kamu langsung. Nah ternyata itu nanti cari cara-cara untuk biar anak semangat. Kalau hanya dengan menyebut dan ngomong ternyata kurang, diberikan aktivitas, berarti dia tipenya masuknya kinestesi, lebih senang langsung bergerak. Mau kalau menyebutakan mau meleleh toh. Tapi ketika langsung diberikan kertas kon motong kon apa langsung ya nanti berikan. Dan itu pun pembelajaran di kelas 1, 2, kelas 1 ya. Nempel dulu mami memo nganti suwe-suwe apa ke makin mikir mukul gabung itu kalau sudah coba nanti akan bisa dengan sendirinya. Jadi makin kememo yang pertama kan begitu, yang mudah kan, yang mudah diucapkan di kelas. Plek kok makaroni kemudian apa lagi udah suruh nempel sendiri itu nanti akan bisa membacanya. Ini metode yang sekarang itu lebih arahnya seperti itu untuk pembelajaran membaca ya. Nanti dicobakan. Jadi tidak harus dicaktikan membaca maju memboseni. Tapi kalau dengan kartu huruf gawe itu ditempel nanti akan lebih dicoba ya. Nanti itu akan lebih menarik. Tidak suruh membaca, tapi yang ini seperti ini mo, karena mu sudah kenal itu dipotong-potong, suruh merangkai sendiri sekarpe. Yang dari mi karo mi boleh, mu karo mi boleh, mu mi boleh. Karpe wis napa kok kon maca dhewe. Itu dicoba. Nah, hasilnya kalau anak-anak tadi di satu anak disuruh satu merangkai mani nanti piro ditempel nanti suruh membaca lagi. Itu dicobakan. Nanti lama-lama tanpa terasa ngajari membaca anak sudah bisa dari suruh kata kemudian nanti kata yang lain gitu ya. Nah ternyata tadi anak-anak dengan menjodohkan langsung dengan menggunting menempel, mau kesini boleh, mau miring boleh, itu menumbuhkan kreativitasnya dia. Ya, ada yang miring, ada yang ke bawah, malah ada yang mau bunder, boleh, itu silakan. Jadi tumbuhkan kreativitasnya. Terima kasih Bu Meli. Pengkondisian di kelas 1-nya sudah bagus karena muridnya sedikit. Kemarin waktu di sekolah lain ada yang muridnya sampai 45 kelas 1 dalam satu ruang, bocah aktifnya luar biasa. Jadi bu gurunya kalau anak karena gelap, anak-anak karena si nangis, karena gitu. Nah tapi itu kesabaran di guru kelas 1. Dan di sini karena siswanya tidak begitu banyak sehingga mudah mengkondisikan. Tinggal silahkan di potensinya anak-anak dikembangkan, gitu ya. Kemudian untuk pengaturan tadi alokasi waktunya, pembagian waktunya, silahkan nanti dicermati lagi setiap kali dengan mau mengajar. Yang inti lebih banyak dan inti pembelajaran itu berikan kesempatan kepada anak-anak untuk aktif dengan berbagai cara, tidak hanya untuk
satu-satu, berikan kelompoknya kelompok, terus ketika anak masih ada waktu lagi, coba dibuat apa lagi terus. Jadi berikan kesempatan anak aktif dan mengalami langsung itu akan lebih bermakna ya bagi anak-anak. Oke, itu nanti kan cari pengenalan hurufnya juga begitu. Oke, terima kasih untuk kelas 1. Aplaus dong untuk guru kelas 1. Sekarang di guru kelas 4. Silakan pertanyaan yang sama Bu Wi, yang membuat jenengan mantap mengajar hari ini itu apa? Yang menurut jenengan perlu tingkatkan lagi apa? Silakan. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk referensi pembelajaran hari ini tadi di kelas 4 materinya IPAS yaitu energi manfaatnya. Untuk kegiatan pembelajarannya itu saya sudah buat rencana pembelajaran modul ajarnya berdiferensiasi. Saya usahakan melakukan sesuai dengan alur yang sudah saya susun, walaupun di dalamnya memang dalam penyampaian materi tidak sesuai juga seperti itu, tapi saya usahakan untuk seperti yang sudah saya rencanakan. Cuma memang situasional ya, kondisional saya juga melihat anak, jadi mungkin untuk dalam pembelajarannya saya tetap melihat kondisi anak untuk penyampaiannya agar anak itu bisa lebih mudah memahaminya. Yang kedua mungkin untuk saya kurang maksimalnya adalah percaya diri anak. Ketika mempresentasikan, kalau anak dari diskusi kelompok, saya yakin anak itu sudah bisa aktif semua, mau bekerja sama walaupun bisa bikin guyonan, tapi saya rasa sepanjang saya mengamati kelas 4 ini mereka ada tanggung jawabnya untuk mengerjakan. Cuman dipercaya dirinya itu ketika presentasi itu memang seperti itu, walaupun sudah bareng dengan temannya tapi masih ada rasa malu, rasa apa, itu percaya dirinya memang kurang di sini. Dan itu mungkin menjadi salah satu perhatian saya untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada anak dalam komunikasi, dalam public speakingnya, agar anak itu mau mengungkapkan dengan suara yang keras. Kadang-kadang padahal jawabannya betul seperti tadi anak-anak diskusi, jawabannya itu sudah sesuai walaupun dengan bahasa mereka sendiri, tapi kan mereka menyampaikannya itu masih kurang pede, masih ragu. Itu adalah PR untuk saya untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Yang kedua adalah kelemahannya mungkin karena anak-anak juga banyak yang tidak berangkat Bu, jadi keaktifannya hanya mereka saja. Kecuali dalam satu kelompok itu memang ada yang tidak berangkat, ada 4 anak, ada 4 anak yang tidak berangkat. Dan tadi di kelompok itu kan memang di setiap kelompok itu pasti ada 1 anak yang memang pasif, itu memang benar-benar kalau suruh maju itu tidak mau, itu memang ada. Dan itu kalau dipaksakan anaknya besoknya tidak berangkat seperti itu. Kembali lagi di sini itu rasa percaya diri siswanya itu memang kurang, dan itu PR untuk kami bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Sehingga dalam pembelajaran pun saya tidak bisa saklek. Kebanyakan saya memang mengaktifkan siswa lewat ngobrol. Kita kayak ngobrol biasa aja agar apa yang dipelajari itu memang ngena di kehidupan sehari-hari mereka. Oke, untuk tadi anak yang cenderung tidak aktif itu, kalau misalnya maju nih misalnya ke depan bareng-bareng itu mau ikut. Ya, itu tak masukkannya ke kelompok yang visual Bu, karena memang anak itu kalau lihat gambar itu memang senang, dia mau aktif nyusunnya, tapi ketika maju itu benar-benar tidak mau. Dan ketika kalau majunya bareng-bareng, dia mau maju tapi hanya bareng-bareng udah gitu, hanya ikut-ikutan seperti itu. Itu memang tak masukkannya ke visual, karena kalau masuk ke kinestetik juga dia kurang aktif. Oke. Nah, untuk pengelompokan itu, apakah ada panjenengan punya cara mengelompokkannya tetap atau ada mungkin dengan cara lain? Pengelompokan itu berubah Bu. Kalau tergantung saya ngasih LKPD-nya. Kalau LKPD-nya berarti hari ini belajarnya pas, kayaknya materinya ini saya mau mengerjakan ini, berarti saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar. Tapi ada juga kalau kayak pelajaran seni, saya kelompokkan menurut bakat dan minat mereka seperti itu. Matematika juga saya bedakan kelompoknya agar mereka itu kan kadang-kadang barangkali di kelompok ini si A dengan si B tidak mau, tapi ketika si A dicampurkan
kecil ternyata bisa gede, bisa belajar gitu. Cuma memang sebagian besar dalam tugas kelompok itu saya sesuaikan dengan gaya belajar apa saja untuk tugas kami itu. Nah, berarti tidak harus tetap ya, kelompoknya bisa berubah. Kategorinya pengelompokannya sesuai dengan apa yang mau diterapkan gitu ya, yang berkaitan materinya juga. Baik. Nah sekarang ini ketika pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah dilakukan di kelas 1-nya, diferensiasinya sudah diterapkan belum? Belum. Baik. Dari pembelajaran tadi Bu Mary sudah melakukan penjelasan dengan penjelasan dari gurunya sudah ada, sudah memberikan contoh gambar-gambarnya sudah. Nah, berarti Bu Mary sudah melayani berapa tipe bagi anak? Enggak, maksudnya ketika menjelaskan ini untuk melayani anak yang tipenya yang aktif, auditor, menjelaskan ngomong kan dia akan mendengar. Kemudian dengan gambar-gambar Bu Mary melayani anak yang tipenya visual. Nah tadi makanya ibu melengkapi dengan coba digunting, ditempelkan. Itu ibu lengkapi dengan anak melayani anak yang tipenya kinestetik. Itu sudah dilakukan. Nah, bukan berarti pengelompokan itu harus berdasarkan gaya belajar. Makanya tadi saya ikut tanyakan ke Bu Umi bahwa apa seperti itu terus tidak. Nah, dengan kelompok yang ada tadi, tapi dengan pembelajaran tadi sudah ada, perbedaan diferensiasinya sudah ada. Karena apa? Tidak harus per kelompok beda-beda tugasnya, tidak harus. Tugasnya sama, tetapi cara penyampaian yang jenengan lakukan ini sudah memberikan pelayanan kepada semua anak dari berbagai tipe. Termasuk ketika tugasnya sama, tapi di kelompok sini sana-sana pada baik kontennya belum ada, tetapi jenengan ketika melihat ada anak yang tadi kurang mampu, tidak aktif, ya, atau misalnya dari kondisi awal dia kemampuannya kurang, didekati, Mas, niki saya digarap jenengan boleh kayak kurang, berarti ngarapi sini mawon. Nah, itu udah kepada kontennya, itu diferensiasi konten. Jadi artinya pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus dengan membedakan soal, membedakan cara bapak ibu siswa-siswanya menerapkan soalnya yang berbeda, tidak harus seperti itu. Soal iya, intinya itu malah itu. Jadi anak diberikan kesempatan dengan berbagai cara. Nah, jadi kalau seperti itu pembelajarannya harus menggunakan alat peraga enggak? Iya enggak? Harus. Makanya jadi kalau pembelajaran simul ngomong nerangkan toh itu belum melakukan berdiferensiasinya belum. Jadi ya ngomong, ya anak gambari, ya anak suruh praktek itu sudah diferensiasinya sudah proses, sudah jalan. Diferensiasi proses sudah dilakukan. Tinggal nanti kontennya ketika ada anak yang ada yang belum paham, oh ya sudah, kamu berarti dijelaskan, didampingi. Nah, kemudian ada anak yang pintar, nah, kau mari kono mas, kau mari kono ya, kau berhubungan itu sudah tutor sebaya gitu. Nah, kau mari kono kamu biar cepat nanti ke rampung bareng. Nah, yang jelas jangan sampai bapak ibu mengelompokkan siswa berdasarkan katakan kategori kemampuannya, tapi dengan dijelaskan. Anak-anak kamu yang masih kurang itu yang belum bisa membaca di sini ya, yang sudah bisa membaca di sini nggak boleh, tidak boleh. Itu sama saja dengan membuli, ya, diskriminasi anak, tidak boleh. Kan sama saja anak akan merasa kayak dilabeli, ya. Nah,
Kalau misalnya dalam satu kelompok ada berbagai anak yang kemampuannya bervariasi, boleh juga biar saling membantu. Gitu. Silakan. Nah, Ibu Bapak, untuk penerapan pembelajaran paradigma baru ini tidak hanya diterapkan di kelas 1425 untuk kurikulum. Sini baru 14 sudah 25. Nah, tidak hanya di kurikulum Merdeka saja, tetapi semua kelas sudah menerapkan pembelajaran paradigma baru, termasuk mapel, gitu ya. Sehingga jangan merasa terbebani kurikulum Merdeka kayak apa enggak, sama mengulangi lebih. Kalau dulu di barengan dengan CDSA ya, cara belajar siswa aktif. Nah sekarang itu intinya ibu bapak guru belajar memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk mencoba dan terus dipacu. Ibu bapak guru lebih kepada fasilitator, memberikan fasilitas kepada anak gitu ya. Jangan banyak menggurui bahwa jenengan yang paling bisa. Tadi kalau dijelaskan sekilas kemudian suruh mencari sendiri ya di kelas 5-nya bisa padahal gitu kan. Jadi dijelaskan secara sekilas. Ini ibu punya ini nih, dia diamati sudah secara sekilas, kemudian diperdalam dengan mencari. Jadi pertanyaannya menggalinya di kelompok, gitu di kelompok masing-masing. Itu bisa. Jadi tadi biar anak terus berpikir kritis. Oh kalau ini gimana, kalau bisa ini terus. Itu dikembangkan seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tadi sudah melakukan refleksi untuk pembelajaran dan saya kira ke depan untuk penerapan pembelajaran silakan terus ditingkatkan lagi, okay, agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu terus menyenangkan dengan berdiferensiasi kan sesuai dengan kemauan, sesuai dengan keinginan akan menyenangkan, okay. Suasana kelasnya sudah terbangun bagus, sudah terpanjang bagus, tinggal itu tadi jangan monoton anak suruh banyak guru sing akeh sing ngendikan, tapi anak terus dipacu untuk lebih banyak praktek baik untuk implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dikembangkan itu apa saja, maupun bisa dari kepala sekolah maupun dari teman-teman. Terus yang kedua terkait dengan komunitas belajar sudah berapa kali sudah dilakukan, kemudian hasilnya dari komunitas belajar apakah sudah ada menunjukkan progres dari teman-teman dari kegiatan komunitas belajar itu apa, monggo Pak? Terima kasih. Saya ingin menyampaikan apa yang umum basic. Oke, praktek baik implementasi kurikulum Merdeka yang dikembangkan di sekolah yang sudah kami laksanakan untuk bukti fisik, yaitu untuk satu penyusunan KWSP, yang kedua juga penyusunan modul ajar, terutama di modul ajar B5 itu yang kemarin memang saya angkat jadi salah satu yang menjadi prioritas kami di WMO, yaitu penyusunan modul ajar sekaligus pada aktivitas-aktivitas. Alhamdulillah kemarin kami sudah sosialisasi dengan wali murid kelas 1, 2, 4, 5 untuk sosialisasi pelaksanaan P5 di sekolah agregasi 2. Selain kegiatan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, mungkin termasuk pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan, sekalipun masih banyak sekali kekurangan, tapi sedikit banyak kami sudah mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan untuk deskripsi dan foto video nanti bisa saya kondisikan untuk kami kirim sebagai tugas dan tanggung jawab saya.
untuk pelaksanaan praktek baik dalam komunitas belajar dalam sekolah, ya alhamdulillah. Cuman kalau secara terprogram kami sudah melakukan, tetapi untuk mengondisikan dalam bentuk buku itu karena kemalasan saya, mungkin jujur saja belum dalam buku catatan hari ini tanggal sekian saya melaksanakan kegiatan kombel ini, itu belum terkondisi Bu, seperti itu aja. Terus ya sekalipun mungkin tidak ada kata terlambat, tapi alhamdulillah kami sudah melangkah. Salah satu juga tuntutan dari hasil kami bimbel di Semarang, sehingga kami harus melakukan kegiatan kombel komunitas belajar untuk penguatan literasi, sehingga keberadaan kombel sekolah itu pun harus disosialisasikan dan diimbaskan kepada sekolah sekitar terdekat. Alhamdulillah sampun kemarin tanggal 26, bahkan malah langsung kegiatan listen study bersama teman-teman kepala sekolah. Kami mengundang setiap sekolah itu 1 kepala sekolah dan 2 guru. Alhamdulillah siap yang kami undang semuanya hadir, yaitu SD Negeri Cawitali 23, Cawitali 1, Pagerkasi 1 dan Carul. Dokumen dan laporan sudah kami buat, cuman belum saya unggah, malah saya cetak sudah tuh untuk kombelnya. Dan kemudian kegiatan kombel yang lain hanya kita saat secara yang di lingkup antar sekolah, berarti di tingkat KKG kami bersama-sama dengan teman-teman Sedabin juga mengerjakan PMM. Demikian juga di sekolah kami juga mengupayakan untuk bersama-sama, namun memang progresnya masih belum begitu banyak, masih dalam taraf pembelajaran. Kami untuk topiknya mungkin banyak Bu, tapi untuk aksi nyatanya yang masih kurang. Intinya untuk progres untuk PMM-nya. Dan insya Allah kami sudah menyusun atau membuat buku kegiatan yang akan kami rencanakan, dan kami juga saya sudah menyusun dari kemarin itu setelah sosialisasi dan pengibasan dengan sekolah lain, saya juga sudah membentuk tim kombel di tingkat satuan pendidikan dengan SK. Kemudian programnya kami laksanakan 2 minggu sekali. Kalau di program kami yang sama saya tulis di situ itu tiap minggu kedua dan minggu keempat. Tapi saya belum tahu nanti kalau di KKG juga ada perubahan, mungkin kami juga akan mengadakan, artinya kebetulan nanti di KKG itu minggu kedua ya, mungkin kami pindah ke minggu ganjil, di minggu 1 dan 3. Nah sementara ini saya tulis itu di minggu kedua dan minggu keempat. Itu di program yang kami laksanakan, yang kami rancang gitu. Namun untuk kegiatan selanjutnya, insya Allah kami mohon doa restu, pendampingan, pembimbingan untuk pelaksanaan kombel di satuan pendidikan kami supaya bisa terlaksanakan secara konsisten dan juga bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta mengingat dan menimbang kebutuhan masing-masing guru, sehingga nanti itu ada kolaborasi. Rancangan kami begitu, ada kolaborasi antara program komunitas belajar dengan budaya refleksi, sehingga nanti kalau dalam di kombel sendiri kami memang menyantumkan kegiatan-kegiatan seperti progres PMM, tapi nanti kemungkinan itu fleksibel. Mungkin saja ada perubahan manakala guru kami mengalami ada permasalahan di dalam pembelajaran sebagai salah satu bentuk refleksi dari guru kami saat melaksanakan pembelajaran maupun kegiatan yang lain. Ya mungkin itu akan kita bahas di komunitas belajar. Itu rancangan saya seperti itu, fleksibelnya di situ Bu. Jadi tidak sepenuhnya yang saya tulis di situ untuk progres atau pekerjaan PMM atau terus kegiatan apapun yang sudah tertera di situ, mungkin agak lebih fleksibel manakala di situ ada
ada kepentingan-kepentingan yang sangat urgent yang harus diselesaikan, misalnya kegiatan-kegiatan pembelajaran terutama untuk peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi guru untuk mengajar menggunakan metode atau menggunakan model pembelajaran, masih mengalami kesulitan menentukan alat peraga dengan materi yang ini itu harus bentuknya seperti apa, dengan model pembelajaran seperti apa. Kalau memang itu dari hasil refleksi itu muncul, ya mungkin yang ada dalam program itu kami bisa cancel atau kita ubah, intinya seperti itu. Jadi ya mungkin apa yang saya tulis di situ tidak harus yang kami lakukan. Itu sebagai ancaman-ancaman sesuai dengan sikon yang berkembang gitu. Itu tidak apa-apa. Intinya seperti itu. Wonten selama ini ada enggak Bapak Ibu guru yang ketika dalam pembelajaran kemudian mempunyai hal yang saya misalnya butuh ini, kalau mau belajar ini katakan semacam kayak keluhan itu selama ini bisa diselesaikan? Sudah Alhamdulillah bisa. Kadang gini loh, makanya kami sendiri berawal dari itu ya. Sebenarnya secara tidak langsung, tidak terstruktur pun komunitas belajar itu sudah berjalan. Intinya saya bisa cerita seperti ini. Jadi semana kala saat istirahat, saat kita ngumpul di kantor gitu, terutama menghadapi siswa ya Pak ya, Mbak Mel cerita, mahal kayak gini, Bu Kaji ikut memberikan solusi, memberikan itu masukan, Mbak Mel memberikan masukan, itu dari saat mengatasi masalah siswa. Demikian juga saat pembelajaran, itu sering muncul tanpa terorganisir, itu sudah jalan sendiri gitu loh. Sehingga ini dengan adanya komunitas belajar yang kami punya komitmen untuk kami laksanakan dengan baik, dengan konsisten, mudah-mudahan itu kita tidak terbentur dengan kegiatan-kegiatan yang lain, berupaya sehingga masuk dari keluhan-keluhan itu akan kami tampung di komunitas belajar tersebut gitu, sehingga nanti lebih terorganisir, lebih terstruktur, dan juga ada progres kegiatan-kegiatan yang bisa jangkauan tujuan kedepannya, harapan gampangannya kalau kayak berjalannya lah kenapa pamer atau pengimbasan dengan sekolah lain gitu. Bahasanya kan pengimbasan tapi bukan kok dari gagahan aturan dari PSP boy teman ngapain sekolah. Kadang ingat yang seperti itu kadang muncul Bu, sehingga mau menyampaikan kadang tuh ingat bukan kok dari gagahan ya, hanya itu padahal untuk zaman saat ini itu yang kita butuhkan, tuntutan zaman yang sekarang inilah yang juga kadang kita dituntut untuk berbagi praktek baik. Disitulah berarti kan merupakan suatu upaya kita untuk pengimbasan berbagi baik dengan teman-teman yang lain. Nah, seperti saya sedikit cerita kemarin untuk untuk pengimbasan atau sosialisasi, menyampaikan antusias sekali untuk teman-teman kita. Kemarin apa yang disampaikan literasi teman? Termasuk, jadi gini, pertama saya cerita sedikit. Awal dari acara itu saya membuka, kemudian menyampaikan sosialisasi bahwa di FI kami sudah terbentuk komunitas belajar dengan bersama dengan teman guru untuk membentuk itu, kemudian dengan SK Kepala Sekolah nomor sekian-sekian saya sampaikan, dengan tujuan kombel adalah saya sampaikan, kemudian setelah saya sosialisasi dilanjut dengan pemaparan materi yang berhubungannya dengan satu pertama kombel, yang kedua berarti masalah literasi. Waktu kombel Mbak Mel, Bu Meli yang menyampaikan materi, kemudian waktu literasi strategi apa Mbak Mel ya, yang itu asesmen dan literasi, dan juga yang literasi dalam pembelajaran itu kemudian sama Mbak Nana disampaikan. Kemudian setelah itu kami mengadakan listen study untuk membaca nyaring. Sebagai observer, kami minta tamu undangan tersebut yang menjadi observer, kemudian dia juga menyampaikan keluhan atau menyampaikan masukan, kritik, saran, dan juga untuk beri perbaikan.
Waktu itu untuk membaca nyaring sebagai modeling Pak Anton sama Pak Bisa. Dan sudah ada videonya malah sudah dikirim kemarin. Pokoknya yang terkait dengan berbagi praktek baik dan pengimbasan itu kan ada sendiri ya, dimasukkan di link itu. Lanjut Pak untuk analisis berbasis data. Analisis berbasis data, cuman memang mau pangapunten, saya baru membuat draftnya, belum saya sampaikan sama teman-teman, belum saya ajak untuk bareng-bareng untuk mengondisikan analisis data tersebut, terutama di rapat pendidikan. Saya buat draft dan juga draftnya sudah selesai, tinggal nanti saya draft menganalisis rapor pendidikan itu. Kan tinggal membuka rapor pendidikan. Iya sampun, cuman yang masih saya kosongin memprioritaskan dari skala rekomendasi prioritas yang ada di rapor pendidikan gitu loh. Kan itu banyak tuh, ada 12. Terus kegiatannya mungkin dari satu item itu bisa beberapa kegiatan. Nah, itu rancangan kami bersama teman-teman guru yang paling urgent mana, misalnya di literasi kami harus membuat apa, misal seperti kemarin saja sudut baca atau lingkungan kayak tag atau apa, itu di literasi itu kan muncul. Atau mungkin kalau kebetulan sekali untuk workshop atau kegiatan IHT untuk peningkatan kompetensi itu kan juga muncul semuanya. Nah itu mana dulu itu ya nanti rancangan kami akan kami bahas bersama teman-teman. Kalau kemarin sih baru saya masukkan ini rekomendasi untuk dimasukkan di AKAS, ini kegiatan satuan pendidikan harus ya, itu saya masukkan. Jenis kegiatannya sudah saya tulis, tapi tinggal nanti klik rekomendasinya yang menurut Bapak Ibu kita sepakati bersama yang paling urgent yang kita selesaikan dulu apa, mengingat dan menimbang juga pembiayaan gitu. Yang jelas versi kami kan meminimalisir yang tidak terlalu banyak pengeluaran dulu yang bisa kita selesaikan gitu, termasuk kondisi lingkungan.